Setelah membaca dan mempelajari pelajaran untuk ini malam, saya merasa simpati kepada penterjemah. Memang kata-katanya sangat sulit untuk diterjemahkan. Bahasa Inggrisnya weep and howl. Bahasa Inggrisnya apa terjemahan? Menangis dan meratap. Menangis dan meratap. Lebih tepat lagi, Iya. menangis dan meraung. Meraung. Itu terjemahan. Salah satu TV show yang pernah terkenal di Amerika ini, bahkan seluruh dunia, adalah Want to be millionaire. Who Wants to be a Millionaire. Kita juga suka lihat, Nonton. dan kalau sudah sampai di 500 lebih, Ya turun ke bawah. hanya ada juga beberapa yang dapat. Orang banyak menyukainya. Kadang-kadang kita juga ikut nonton. Dan ada yang berpikir mudah-mudahan satu kali kalau saya ikut saya Dapat. dapat. Orang banyak ingin menjadi kaya. Tetapi kekayaan tidaklah seenak seperti banyak orang pikirkan. Studies orang-orang yang mempelajari tentang kekayaan mengemukakan bahwa income yang semakin bertambah akan mengikuti satu hukum yang disebut apa? Diminishing return. Law of diminishing return. Saya tidak tahu apa diterjemahkan di bahasa Indonesia. Ya, saya buka pendahuluan ini. Karena ini istilah ekonomi. Law of diminishing return. Apa terjemahannya? Paragraf kedua. Sebuah hukum ekonomi yang menjelaskan bahwa ketika pemasukan yang kita miliki tidak diimbangi kapasitas produksi, maka pendapatan kita akan semakin menurun. Baca terus. Ya. Lebih daripada mengizinkan orang-orang untuk hidup nyaman, lebih banyak harta tidak dapat membeli lebih banyak kebahagiaan. Hubungan yang penuh arti, kepuasan kerja, dan kehidupan yang terarah biasanya membuat kontribusi terbesar bagi kebahagiaan seseorang daripada kekayaan. Hal-hal terbaik diberikan dengan cuma-cuma, seperti kata-kata yang penuh kasih, senyuman, telinga yang suka mendengar, kebaikan yang sederhana, penerimaan, penghargaan, jamahan simpatik, dan persahabatan yang sejati. Tapi lebih daripada kekayaan adalah pemberian dari Tuhan. Iman, pengharapan, kebijaksanaan, kesabaran, kasih, rasa puas, dan berkat-berkat lain yang begitu banyak yang datang melalui Roh di dalam hidup kita. Jadi kekayaan bukan segala-galanya. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Itu adalah inti dari pendahuluan.
Kemudian di dalam discussion kita yang pertama, kita akan membahas tentang justice will be done. Bahasa Indonesianya apa? Keadilan akan terlaksana. Keadilan akan terlaksana. Apa yang dibahas di dalam pelajaran yang hari Minggu? Pasal 5 dari Yakobus. Tentang apa? Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Siapa kamu? Orang kaya. Orang kaya. Kalau saudara baca nabi-nabi perjanjian lama, begitu juga rasul-rasul di perjanjian baru, walaupun usia tulisan mereka sudah ratusan tahun, tapi message-nya bagaimana? Relevan. Masih relevan sampai sekarang. Ini menceritakan tentang hal, kalau Bung Karno bilang apa? Exploitation, Parlom. Parlom, apa terjemahannya? Orang kaya take advantage atas kemiskinan orang papa. Exploit, saya tahu kan? Menindas. Penindasan manusia oleh manusia. Siapa yang menindas? Orang kaya. Pemilik modal, Orang kaya. Siapa yang ditindas? pemilik buruh, petani. Kalau saudara sekali-sekali ikuti berita tentang Ahok yang sekarang ini namanya sedang mencuat begitu tinggi. Salah satu problema yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di banyak negara lain, adalah orang kaya menindas orang miskin. Itu cerita lama, tapi cerita yang sekarang masih sedang terjadi. Jadi Yakobus dan ilham Tuhan menegur, mengamarkan akan orang-orang yang berpunya yang menindas orang yang tidak punya. Coba kita buka ayat. Yakobus 1, kita baca lebih dahulu ayat 10 dan 11. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Jadi orang kaya, maksudnya orang kaya yang bagaimana? Menindas. Yang menindas orang miskin akan layu, akan lenyap seperti apa? Seperti apa? Bunga. Seperti bunga. Jadi di sini Yakobus mengingatkan orang kaya tentang the impermanence of wealth. Masih ingat advertensi diamond, apa itu diamond? Permata, bunyinya gimana?
di majalah-majalah terkenal, diamond is forever. Tapi kalau baca Yakobus, kekayaan itu tidak kekal, sementara. Orang kaya pun juga tidak kekal, ada batasnya. Mereka akan binasa seperti rumput kalau mereka menggunakan kekayaannya dengan cara yang salah. Coba kita buka Mazmur 73 ayat 3 sampai 19. Mulai ayat 3. 3. Mazmur 73 ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujurannya orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan dan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan menggatai-gatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka menguap di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimanakah Allah tahu hal ini? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanpa tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mati, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai situ. Jadi pemazmur melihat mengapa orang kaya seperti apa? Seperti orang kaya diberkati, kekayaannya semakin bertambah, sehingga kalau dibaca ayat 2, kakiku hampir-hampir stumble, terserandung. My steps had nearly slipped, karena aku cemburu melihat orang jahat itu hidupnya gimana? Makmur. Di ayat 12, orang-orang yang tidak beribadat kelihatannya hidupnya tenang, kekayaannya semakin bertambah, sehingga pemazmur merasa sia-sia kita beragama. Jadi orang benar melihat orang jahat yang kelihatannya seperti melimpah-limpah kekayaannya karena diberkati, sehingga merasa buat apa kita beragama. Tapi ada batasnya. Sampai kapan? Masuk ke dalam Ka'bah. Sampai aku masuk ke dalam Ka'bah Tuhan. Then I understood their end.
barulah aku mengerti kesudahan mereka. Ada apa rupanya di Sanctuary of God sampai akhirnya yang tadinya kecewa, hampir-hampir putus asa melihat orang kaya, orang jahat diberkati. Kenapa ini? Ya akhirnya berjasa. Then I went into the sanctuary of God. Then I understood their end. Apa pelajarannya bagi kita? Bila mana ada problema, bila mana ada hal-hal yang tidak kita mengerti dalam hidup kita, kita harus lebih rajin pergi kemana? Ke Ka'bah Tuhan. Aku pergi ke Ka'bah Tuhan. Di sana baru aku mengerti. Artinya kalau diaplikasikan sekarang, kalau ada problem jangan tinggalkan gereja. Ada orang begitu kena problem, dia tinggalkan apa? Gereja. Jadi kalau dia tinggalkan gereja, dia pergi ke mana? Alternatifnya. Siapa lagi yang mirip seperti ini? Yesaya waktu dikepung oleh bangsa Assyria, dapat surat ancaman dari Raja Sennacherib. Apa katanya? Hezekia pergi ke mana? Rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan, dan di sana dia Bacakan surat ancaman. spread the letter, dia bentangkan surat, dia bentangkan problem. Jadi kalau ada problem, bentangkan itu kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Di sana kita akan dapat pengertian yang lebih dalam. Di sana kita akan dapat kekuatan yang baru. Di Perjanjian Lama ada nabi yang berteriak-teriak kepada Tuhan dengan beberapa pertanyaan. Masih ingat siapa? Ayub. Yang berteriak, Tuhan, di mana keadilan? Mengapa engkau biarkan orang jahat menekan orang yang lemah, orang kaya menekan orang miskin? Kok Tuhan seperti berpangku tangan, tidak bikin apa-apa? Siapa? Habakuk. Habakuk. Tuhan katakan, kamu akan lihat, saya akan bertindak. Saya akan biarkan bangsa dari utara, siapa yang suci, untuk menghukum orang-orang kaya yang menindas orang miskin di Yehuda. Siapa itu bangsa dari utara? Babylon. Kalau lihat di peta, Babylon sebenarnya di sebelah mana? Di sebelah mana Yehuda? Secara lokasi di sebelah timur. Jadi kalau Yehuda di sini, Babylon tuh di sini. Kenapa Babylon selalu disebut dari sebelah utara? Karena dia menyerang selalu dari. Karena kalau Babylon nyerbu, Selalu dari. mereka tidak lewat padang pasir, pasir. bisa rusak sedang. Jadi biar jalan jauh dari timur naik dulu ke utara, baru turun. Makanya di Alkitab Babylon selalu disebut bangsa dari utara, walaupun secara geografis itu di sebelah timur. Jadi waktu Tuhan katakan, aku akan kirim Babylon untuk menghukum orang-orang kaya di Yehuda yang menindas orang miskin, Habakuk apa? Tanya lagi, Tuhan, kenapa orang kafir dibiarkan menindas umatmu? Tadi kan pertanyaan pertama, kenapa
orang jahat, umat Tuhan, menindas orang-orang yang tidak berdaya, orang miskin. Tuhan katakan, oke, saya akan hukum umatku yang jahat itu dengan mengirimkan bangsa Babel. Abang tanya lagi, kenapa Tuhan kirimkan orang kafir untuk menghukum umatmu? Datang saatnya Tuhan katakan, Berdiam di rumah. Habakuk, berdiamlah kamu, karena Tuhan ada di mana. Dalam kamar. Itu ayat selalu Di bukan pagi. selalu banyak mimbar-mimbar gereja yang ada tulisan. Saudara nggak boleh lupa ayatnya ayat berapa? Habakuk 20 ayat 2. 2 ayat 20. Habakuk 2 ayat 20. Habakuk 2 ayat 20 kemana? berdiamlah kamu di hadapan hadirat. Jadi cerita penindasan orang kaya terhadap orang miskin itu cerita lama yang masih terjadi sampai sekarang ini. Dan Yakobus dengan kata-kata yang tegas menyebutkan apa yang terjadi terhadap orang-orang yang menindas orang lain. Di hari Senin, bila mana kekayaan tidak menjadi tidak berharga, uang yang paling dianggap paling kuat di dunia adalah apa? Dolar atau pound sterling. Sampai ada orang yang memberi julukan the almighty dollar. Tetapi kalau kita pelajari nilai dolar pun bagaimana? Bisa jatuh. Bisa jatuh. Contoh, waktu kami pertama kali mendarat di Michigan tahun 77 bulan April, minyak atau bensin waktu itu 1 galon berapa? 19 sen. Wah, kalau naik 5 sen sudah marah orang waktu itu. Itu berapa tahun lalu itu? Tahun 77. Kalau belanja di supermarket naik $20, itu kereta dorong itu sudah penuh dengan segala macam makanan untuk 1-2 minggu. Sekarang $20 mengisi tank bensin cuma 1 strip. Kalau belanja di supermarket $20 cuma bisa beli apa? Jadi memang kecenderungannya demikian. Dan sekarang ini yang sedang berkumpul berapa G? Berapa G sekarang? 20. Tadinya berapa? 8. 7, 8. 7 ya? Lalu, iya. 7, Tadinya 7, 8, 8, ke 20. sekarang sudah 20. Di buku Testimonies for the Church, Nyonya White mengatakan bahwa pada zaman akhir ekonomi dunia akan semakin parah keadaannya, dan para pembesar
negara-negara di dunia akan mengadakan pertemuan, akan mengadakan rapat untuk mencari jalan bagaimana memperbaiki situasi ekonomi yang semakin kritikal di zaman akhir. Jadi saya katakan, tetapi mereka tidak akan berhasil. Sehebat-hebatnya Amerika tetap tidak akan bisa memperbaiki keadaan ekonomi dunia yang semakin hari semakin parah. Sistem perbankan yang ada sekarang ini dikhawatirkan satu kali akan ambruk. Jadi implikasinya bagi kita umat Tuhan adalah apa? Jangan kumpul harta. Kalau mau bantu pekerjaan Tuhan kapan? Sekarang. Sekarang. Karena semakin lama ditunggu, uang semakin Jatuh nilainya. tidak ada nilainya, semakin jatuh nilainya. Napoleon Bonaparte pernah mengeluarkan statement tentang Cina. Dia katakan begini tentang Tiongkok. China is a sleeping giant. Ini Napoleon Bonaparte. Cina adalah ibarat raksasa yang sedang tidur. Don't wake her up. Jangan bangunkan dia. Because once she wakes up, only God will know what will happen. Karena kalau Cina ini bangkit dari tidurnya, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Dan kalau saudara lihat sekarang ini, yang sangat merajalela di dunia dalam segi ekonomi adalah siapa? Cina. Amerika juga kewalahan menghadapi taktik bisnis yang ada di mana? Di Cina. Kalau sudah perhatikan, barang-barang itu sekarang Made in made in China. Di mana-mana. Mulai gunting kuku, kaos, baju, made in China. China. Dan Amerika, negara yang biasanya selalu memberikan hutang kepada orang lain, kredit kepada orang lain, Amerika sekarang Berhutang. berhutang. 1 triliun dolar. Karena hutang Amerika 12 triliun. Memang kalau perang ekonomi bisa keteter Amerika. Jadi sekali lagi, karena situasi yang ada sekarang ini, uang semakin lama semakin kehilangan daya belinya. Kalau membantu pekerjaan Tuhan, bantu sekarang. Kemudian di bagian berikutnya disebutkan apa efek daripada kekayaan terhadap orang-orang tertentu. Yang pertama diambil contoh siapa? Nabal. Sudah masih ingat ceritanya? Nabal ini orang kaya, punya banyak ternak, domba. Dan mereka, orang-orang kaya ini suka mengadakan panen bulu domba.
Mereka bikin pesta pora. Kemudian Daud menyuruh anak buahnya untuk minta bagian. Karena sesuai dengan culture yang ada waktu itu, serdarunya Daud kalau malam ikut menjaga domba-domba dari Nabal, sehingga domba-dombanya itu selamat. Kalau tidak, rampok merajalela untuk merampok domba-domba. Jadi waktu anak buahnya Daud sampai di tempat si Nabal dan memberitahukan pesan daripada Daud supaya mereka dapat bagian yang sesuai dengan adat istiadat waktu itu, apa kata Nabal? Siapa itu Daud? Memang belakangan ini banyak hamba-hamba yang kabur, yang lari dari majikannya. Maksudnya Daud lari dari siapa? Dari Saul. Dari Saul. Jadi bukan cuma tidak memberi bagian kepada anak buah Daud, malahan menghina. Nah, itu memberitahukan kepada kita bahwa Nabal adalah orang yang bagaimana? Orang yang serakah. Sebenarnya Nabal harus apa? Harus tahu diri. Tapi begitulah, kekayaan seringkali membuat manusia jadi kehilangan keseimbangan. Berpikirnya jadi tidak waras. Sampai akhirnya Nabal mati secara mengenaskan. Kemudian kalau sudah baca daftar urutan raja-raja Yehuda, Hesekia ini urutan ke-13. Dia termasuk raja yang baik. Dia hancurkan itu berhala-berhala, termasuk bulan yang dibuat oleh Musa dari tembaga yang disembah Israel waktu itu sama Yehuda, itu pun dihancurkan. Tapi kemudian waktu dia sakit disembuhkan, waktu dikepung dilindungi oleh Tuhan, Hesekia jadi apa? Kehilangan keseimbangan juga. Jadi sombong. Waktu utusan dari Babil datang, yang ditunjukkan kepada utusan Babil adalah kekayaan dan kekuatannya. Show of forces, kalau istilah sekarang. Kalau Peter, ceritanya gimana? Petrus menyembuhkan orang. Coba buka Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Baik, boleh baca. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusui. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah.
Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kalimat mana yang signifikan di episode ini? Emas dan perak aku tidak punya. Orang lumpuh tadi minta apa? Sembuhan. Minta sedekah. Sedekah. Tapi Petrus katakan, perak dan emas kami tidak punya, tetapi apa yang aku miliki itulah aku berikan padamu. Apa yang ada pada Petrus dan rasul-rasul? Mujizat. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Lambat atau segera, kekayaan duniawi akan kehilangan dayanya. Jadi yang dikatakan di sini adalah bagaimana caranya kita menggunakan uang kita. Itu yang perlu direnungkan oleh kita. Lukas 12 ayat 33-34. Jawab, boleh baca? Lukas 12 33-34. Lukas 12, 33 dan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana ada hartamu, di situ ada hati. Bisa nggak dibalikan? Ayat ini bisa nggak dibalikan? Yang tertulis kan, di mana ada hartamu, Di situ ada hatimu. bisa dibalik nggak? Di mana ada hatimu di situ. Ya, bisa nggak dibalik? Di mana ada hatimu, di situ ada harta. Tidak mungkin. Dalam satu hal iya, kalau hati kita ada di gereja, Oh iya. harta kita akan kemana? Oke, ya. Kalau hati kita ada di meja judi, kita akan apa? In a sense bisa dibalikan. Kalau hati kita memang ada dalam pekerjaan Tuhan, mau bantu, kita akan apa? Bantu. Akan bantu dengan uang kita. Cerita lama, kapal penumpang yang pernah tenggelam di Indonesia
Indonesia yang sangat menarik perhatian di koran-koran dan majalah waktu tenggelamnya Lampung Mas. Ampomas. Jadi ada anggota Advent saudara kita dari Tanjung Priuk yang ada di perahu di kapal laut itu. Kami undang dia untuk ceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami waktu kapal itu tenggelam. Dia ada di situ, jadi saksi hidup, bukan dapat dari cerita orang lain. Kami kasih waktu 2 jam waktu itu. Jadi sidang-sidang dari Jakarta kumpul di Jalan Tamrin, saya hadir juga. Salah satu yang dia ceritakan waktu kampung masih tenggelam, pelan-pelan dia tenggelam, barang-barang itu muncul ke permukaan. Yang dia sempat lihat uang bergepok-gepok, tidak ada orang mau ambil. Dia bilang, waduh kalau normal, dalam keadaan normal kita kumpul ini. Tapi sekarang yang dia pikirkan adalah apa? Menyelamatkan diri. Kan air dingin dan itu apa, puing-puing reruntuhan dari perahu itu kan muncul. Jadi yang dia pikir hanya satu, bagaimana bisa selamat. Barang-barang berharga, uang yang kalau dia mau ambil aja, tapi tidak terpikir gitu. Yang dipikirkan adalah bagaimana saya bisa selamat. Yang saya bilang ini jadi ilustrasi. Dalam keadaan kritis, orang akhirnya tidak membutuhkan uang, tapi membutuhkan kuasa dan berkat dari Tuhan. Jadi jangan tunggu sampai kritikal dulu baru kita bantu. Baik kalau orang kaya menunjukkan kekuatannya dengan kekayaannya, kasihan orang yang ditindas ini berteriak-teriak. The cries of the poor. Tangisan daripada orang miskin. Nah di zaman itu juga masih ada di zaman sekarang, orang terima gaji harian. Kalau saudara mau pindah rumah, perlu orang angkat barang, ada orang-orang kuat. Kemana saudara pergi? Ke Home Depot. Di depan Home Depot, kalau saudara perhatikan, ada orang yang kumpul-kumpul. Kerja hari pekerjaan. Itu badannya kuat-kuat. Kami sudah pakai itu. Barang-barang pot bunga yang buat kita diangkat nggak bergerak, dia seperti angkat apa aja. Memang kuat badan. Yang mereka itu minta bayaran harian. Jadi 1 jam sekian, 8 jam sekian. Kalau kita kasih uang ke mereka, kelihatan di mukanya itu sangat gembira karena dia akan kasih ini sama keluarga. Mungkin dia beli makanan dulu baru pulang. Nah kalau orang dapat gaji harian, lalu kita bilang, saya tidak punya uang gajimu minggu depan, apa jadi orang itu? Susah. Makanya kita pastikan kalau kita sewa mereka, uang sudah siap. Begitu mereka pulang, kita kasih uang, mereka senang sekali. Jadi hidup dari hari ke hari. Nah di sini ada orang-orang kaya uang, dia tahan itu uang. Apa jadi dengan mereka? Kalau orang yang gaji bulanan, ini
harian. Coba kita buka ayatnya. Yakobus pasal pertama. Coba cari. Yakobus pasal 5. Ayat 5. Ya, pasal 5. Ayat 5. Mulai ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Nah, ini seringkali terjadi demonstrasi karena ini. Upah buruh di apa ya? Tahan. Terus Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panen. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. jadi Tuhan gusar terhadap orang-orang kaya yang menahan gaji daripada buruh-buruh mereka. Nah, orang-orang kaya di sini ada beberapa macam. Coba buka hari Selasa paragraf pertama. Hari Selasa paragraf pertama. Saat membaca kitab Yakobus, kita akan menemukan beberapa kategori perbedaan orang kaya disebutkan, termasuk pedagang kaya yang akan jatuh di tengah-tengah usaha mereka, pengusaha yang memohon ke pengadilan untuk perlindungan investasi mereka, dan pemilik lahan pertanian yang menahan gaji pekerjaannya. Jadi ada beberapa kategori ya. Rich merchant, business people, landholder, dan lain sebagainya. Terus Ayat-ayat ini menggambarkan orang kaya secara negatif berdasarkan tabiat masa lalu mereka, sikap masa sekarang, dan hukuman yang akan datang. Orang-orang ini pada dasarnya memiliki harta yang menumpuk dengan mengorbankan orang miskin. Dengan mengorbankan Orang miskin. orang miskin. Ayat 4. Alinea keempat, mereka? Huruf tebal di bawahnya. Oh, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Bandingkan dengan imamat. Prinsip penting apakah yang terlihat di sini? Tidak hanya dalam konteks utamanya saja, tetapi juga secara umum dalam hubungannya dengan bagaimana kita berhubungan kepada orang lain. Lalu keterangannya di bawah. Pada bangsa Israel di zaman Alkitab, segera sesudah upah dibayar, banyak para pekerja, walaupun bukan mayoritas, menggunakan pendapatan langsung membeli makanan bagi keluarga mereka. Menahan upah sering berarti keluarga itu akan kelaparan. Jadi di sini Yakobus menyampaikan sesuatu yang sangat serius. Tidak heran, kemudian Yakobus berbicara sangat keras melawan mereka yang menahan upah pekerja yang telah bekerja bagi mereka. Jadi
itu sudah cukup nimbun kekayaan. Itu sudah cukup buruk karena menipu seseorang. Tapi bagi mereka yang sudah kaya, lalu menimbun kekayaan dengan mencuri dari orang miskin adalah dosa. Bukan hanya melawan yang miskin, tetapi juga melawan surga. Dan seperti yang Yakobus tuliskan, dosa itu akan dihukum pada waktunya. Jadi ini teguran, amaran kepada kita, hati-hati dalam dealing dengan orang yang miskin. Lalu keterangan dari Ellen White di bawahnya. Kekayaan membawa tanggung jawab yang besar. Memiliki kekayaan dengan kecurangan, dengan perdagangan yang melewati batas, dengan menindas para janda dan yatim, atau dengan menimbun kekayaan dan mengabaikan mereka yang membutuhkan. Pada akhirnya akan menerima ganjaran seperti yang digambarkan oleh Rasul yang diinspirasikan. Maka sekarang, hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Alkitab Testimony for the Church, jilid 2 halaman 682. Jadi orang miskin berteriak-teriak karena ditindas oleh orang kaya. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam, karena Tuhan mengatakan, akulah pembela orang-orang miskin. Kemudian di pelajaran berikutnya, hari Rebo, judulnya apa bahasa Indonesia? Hari Rebo judulnya Gemuk dan Bahagia untuk Sekarang. Kenapa ditulis untuk sekarang? Karena sementara sifatnya. Betul, karena maksudnya hanya sementara. Orang kaya boleh bermegah-megah, bersuka-suka, tapi itu semuanya hanya untuk sementara. Di bahasa Inggris ada istilah luxurious indulgence. Apa ini yang dimaksud dengan luxurious indulgence? Yakobus 5 ayat 5 dik. Berfoya-foya. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Apa yang dimaksud dengan luxurious indulgence? Menyenangkan hati. Berfoya-foya untuk kesenangan sendiri. Luxurious. Hidup mewah. Hidup mewah. Yesus memberikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-16 mulai 19. Nah, saudara-saudara kita dari gereja lain menafsirkan cerita ini literal, bukan parabel. Sehingga dengan demikian tiba kepada doktrin yang keliru tentang keadaan orang mati. Nah, kalau saudara baca betul-betul cerita ini, apa inti daripada perumpamaan ini? Menipu yang tidak jujur ya. Bukan. Rasa harusnya orang kaya. Lukas berapa? 16. Oh, ayat 19. Coba kita baca. Jod, boleh baca Lukas 16 mulai ayat 19. Mulai ayat 16. Ya, Lukas 16 mulai ayat 19. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.
Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Baik. Lalu berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuklah ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, sebab jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Yang saudara mengerti selama ini, apa inti daripada perumpamaan ini? Apa pelajarannya? Jangan menyesal, Neta. Dia harus belajar dari pengalaman hidup. Jangan sudah kejadian habis baru dia menyesal dan berbuat baik. Yang ada hubungannya dengan pelajaran kita secara keseluruhan. Orang kaya tanpa menerima segala yang baik, dia sudah pakai semua yang baik, semua yang baik untuk dirinya. Orang kaya tidak memperhatikan dan tidak membantu orang yang miskin. Dan hidup sekitar mereka. Baik, jawabnya ada di paragraf yang terakhir. Hari Rabu, tolong baca. Bertentangan dengan pandangan populer, fokus utama perumpamaan itu adalah hidup sekarang ini. Baik, itu yang pertama. Jadi perumpamaan itu bicara tentang hidup sekarang ini, bukan hidup di balik kematian, bukan. Jadi ini bicara tentang this life, not the afterlife. Berikutnya, Hidup sekarang ini bukan kehidupan selanjutnya. Bahkan bahasa asli Yunani sama sekali tidak menyebutkan tentang surga dan neraka. Baik orang kaya dan Lazarus digambarkan berada pada tempat yang sama. Jarang jurang yang memisahkan mereka melambangkan kenyataan bahwa sesudah seseorang mati, nasib akhirnya sudah ditentukan. Karena itu, nah dengarkan. Therefore, kalau ada kata therefore, karena itu, bagaimana kita memperlakukan orang dalam kehidupan sekarang ini, seperti digambarkan dalam Musa dan para nabi ayat 29 dan 31,
adalah sangat penting. Tidak ada kehidupan mendatang yang dapat kita ganti bila kita gagal melakukannya di kehidupan sekarang ini. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara harus ingat pelajaran daripada perumpamaan ini. How we treat people in this life is extremely important. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan kita sekarang ini, inilah yang sangat penting diperhatikan. Karena dia yang tidak mencintai saudaranya, yang bisa dia lihat, bagaimana dia bisa mencintai Tuhan yang dia tidak bisa lihat. Jadi yang penting ini sekarang ini, Ustaz. Ya. Jadi Karena ini, ada orang dia baik minggu lalu, tapi sekarang ini di hadapan yang tak baik. ini perumpamaan sering disalah Tafsir. tafsirkan. Kalau saudara-saudara kita dari gereja lain menafsirkan ini bukan perumpamaan, ini literal dan berbicara tentang keadaan orang mati. Padahal yang dibahas di sini adalah tentang pentingnya sikap kita terhadap orang-orang yang tidak seberuntung kita waktu sekarang kita hidup. Jadi ini adalah pelajaran kepada orang-orang yang berpunya untuk bukan cuma tidak menindas, tapi orang yang punya harus membantu orang yang tidak punya. Yang terakhir, blame the victim. Blame the victim. Apa maksudnya? Ini kayak orang biasanya menyalahkan orang miskin karena pemalas, nggak mau kerja. Baca ya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kecenderungan alamiah adalah mencoba lari dari tanggung jawab. Sering orang melakukan ini dengan memindahkan tanggung jawab pada orang lain. Namanya apa di psikologi? Projection. Ini adalah projection. Termasuk seseorang yang juga telah melakukan kesalahan. Para pembunuh membela diri dengan cara memohon pembelaan atau mempersalahkan latar belakang mereka dengan mengatakan bahwa mereka tergoda. Pelaku penyimpangan seks mempersalahkan korban mereka. Ini apa ya? Suami dan istri yang bercerai biasanya mempersalahkan yang lain untuk kegagalan pernikahan mereka. Kesalahan-kesalahan tersebut yang membunuh para martir iman Kristen, menyalahkan para martir dengan menuduh mereka sesat. Sungguh, Yesus mengamarkan murid-muridnya bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bahkan kita percaya bahwa Yakobus juga dibunuh oleh karena imannya. Dalam terang ini, perkataan dalam Yakobus 5 ayat 6 membawa kabar yang bahkan lebih berat. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Berapa banyak kali Anda menghukum orang lain hanya untuk kemuliaan, kemudian menyadari bahwa Anda lah yang sesungguhnya bersalah? Pikirkan khususnya tentang frasa terakhir ayat ini.
Apakah ini berarti bahwa kita harus membiarkan orang merendahkan kita? Di sisi yang lain, berapa banyak pertengkaran yang Anda buat yang seharusnya tidak perlu terjadi jika Anda tidak melawan? Apakah yang Yesus maksudkan dengan berikan juga pipi kirimu? Bagaimana kita dalam praktek melakukan ini? Atau satu masalah yang ingin kita jadikan praktis, yang di dalamnya dan darinya tidaklah perlu menjadi praktis? Seperti yang sudah kita lihat, Yakobus sedikit menyinggung tentang orang kaya dan miskin. Tapi harus diingat, Yakobus tidak pernah mempersalahkan orang kaya hanya karena mereka kaya. Tapi sikap dan tindakan mereka penting bagi Allah. Demikian juga kenyataan bahwa menjadi miskin secara ekonomi tidak sendirinya mendatangkan perasaan cinta Allah, tapi miskin dalam rohani dan kaya dalam iman yang akan menjadi ahli waris kerajaan. Kualitas batin ini dapat saja tidak memiliki hubungan dengan keadaan ekonomi kita, tetapi kembali kali ini mereka memiliki hubungan. Mereka yang kaya dan memperkaya diri serta tidak kekurangan apa-apa mungkin akan membutuhkan kerohanian yang lebih baik, lebih daripada mereka yang mereka pikirkan. Allah mengamarkan Israel untuk berhati-hati setelah mereka memasuki tanah perjanjian dan menjadi makmur. Mereka lupa bahwa semua yang mereka nikmati datangnya dari Dia, termasuk kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau saudara diminta untuk menyebutkan apa kitot dari hari Kamis, bunyinya gimana? Semua itu datangnya dari Tuhan, karena Tuhan yang memberi kekuatan kita untuk mendapatkannya. Oke. Banyak orang sesudah berbuat kesalahan ditegur, orang itu apa? Membela diri. Bela diri. Nah, bela diri di sini ada paling sedikit, ada dua macam. Satu disebut projection, apabila kita memindahkan kesalahan kita kepada orang lain. Masih ingat Adam? Adam, kenapa kamu makan buah ini? Karena perempuan. Karena ulah. perempuan. Hawa, kenapa kamu makan buah ini? Karena ulah. Karena ulah. Jadi itu namanya projection. Ada juga pembunuh-pembunuh yang mencari maaf bagi mereka dengan mengatakan, ya sebenarnya saya tidak membunuh, tapi karena saya mau bela diri, terpaksa orang itu saya bunuh. Itu namanya apa? Rationalization. Jadi ini rasionalisasi. Kita salahkan, blaming the victim. Dulu waktu belajar di Andalus ada satu buku namanya Blaming the Victim, khusus satu buku membahas tentang defense mechanism ini. Pelajaran satu lagi apa? Yang penting yang disalahkan oleh Tuhan bukan seorang itu menjadi kaya. Jadi kekayaan itu sendiri tidak salah. Yang salah adalah apa? It is their attitude and action that matter to God. Akar segala kejahatan adalah Cinta akan uang. Oke. Kata mana yang harus digarisbawahi? Cinta. Cinta. Cinta akan uang, bukan uang. Uang itu sendiri bisa jadi apa? Berkat. Jadi berkat. Tapi cinta akan uang membuat orang jadi serakah, membuat orang jadi koncudu, menjadi kikir.
Kemudian untuk menutup pelajaran ini malam, ada 3 poin yang harus kita ingat. Sikap kita terhadap uang, itu E yang pertama harus diganti dengan A. Affect your relationship. Jadi yang bahaya itu bukan uangnya, tapi apa? Sikap. Sikap kita. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau orang tamakkan uang, dia rampok bank, dia rampok orang lain. Yang kedua, remember, there will be time when wealth become worthless. Akan datang harinya bila mana uang akan kehilangan nilainya. Emas dan perak yang kamu timbun akan berkarat. Jadi sebelum itu terjadi, marilah kita bantu pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, use our money to help God's work while it has value. Jadi ingat, diamond is not forever.